tidak ada masalah. Dan itu memang sesuatu yang jadi normal ya di dalam kehidupan kita ya, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan sosiologi masyarakat memang seperti itu sering terjadi Pak, dan itu tidak melanggar. Nah justru yang melanggar ketika ada pihak keluarga yang menghalang-halangi, menurut saya sih gitu. Memang boleh dia apa namanya mengatakan bahwa oh ini kamu tak boleh mengikuti agama orang, kamu tidak boleh meninggalkan agama kamu gitu. Tetapi hanya sekadar saran. Tetapi kalau justru dari keluarga yang menahan sampai memukul atau mungkin memberikan sanksi ketika dia harus meninggalkan agamanya dan mengikuti agama lain, nah itu justru salah. Justru kan di dalam hal ini disitulah terjadi pemaksaan untuk memilih agama. Padahal undang-undang kita kan mengatur bahwa setiap bangsa, negara bebas dalam memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi alasan hubungan keluarga pun, walaupun itu orang tua atau apa, itu tetap tidak boleh ada paksaan kepada anak ketika anak sudah dewasa dan anak memutuskan untuk memilih agamanya. Menurut saya gitu sih Pak Kopi ART. Iya. Sebelumnya Bapak Ibu yang mau join dengan channel kami, saya mohon maaf sekali karena saya kalau belum kenal, saya belum bisa invite ya. Karena Pak Warene saya sudah tahu dan saya sudah pelajari YouTube-nya sehingga saya izinkan masuk. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang berusaha untuk bergabung. Mungkin Pak Emen bisa pandu saya, kira-kira teman-teman kita yang bisa saya invite ya, dikasih info. Mungkin di private chat-nya ini Pak Farhan ini beliau dari Muslim Pak, tetapi dia Muslim baik, maksudnya dia nggak merusak. Mungkin dia hanya memberikan pendapat dia dari sisi Muslim. Saya pikir Pak Farhan ini dinaikin aja ya Pak ya. Tapi kan kita bisa menjawab. Tetapi tergantung Bapak lah. Cuman beliau itu tidak merusak channel. Dia maksudnya sering berdiskusi dengan orang Kristen itu baik gitu. Walaupun memang beliau mempertahankan keimanannya gitu. Ya itu wajar sih. Oke, Pak Farhan, saya silakan. Welcome. Halo Mbak. Oke, terima kasih. Saya sudah dikasih kesempatan untuk naik. Fenomena ini ya topiknya, fenomena murtad di Langkat. Saya pikir apa yang dikatakan Pak Emen betul, bahwa dalam rangka beragama itu adalah sebagai hak asasi. Ketika dia sudah memasuki masa dewasa, dia mempunyai hak asasi. Nah, itulah tanggung jawab bagaimana orang tua, ya, setiap, nggak cuma Muslim ya, Kristen pasti juga, ketika ada anggota keluarganya atau ada saudaranya atau bahkan anaknya yang berpindah agama, pasti mereka akan marah, sedih, merasa gagal mendidik ya. Itu wajar, itu nature instinct namanya ya, nature instinct. Artinya di sini kita tidak perlu ini ya, tidak perlu kaget dalam dua sisi ini. Baik Islam maupun Kristen pasti mengalami hal itu. Itulah kenapa di Al-Quranul Karim bahwa yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi ataupun Nasrani itu adalah orang tuanya. Artinya adalah didikan dari kecil, fondasi keimanan itu bagaimana dia mendidik anaknya. Nah, yang terpenting adalah ketika mendakwakan agama itu adalah tanpa ada iming-iming materialistis. Itu yang mesti bisa menjadi sebuah pemikiran buat kita. Jangan sampai menawarkan sebuah ideologi agama, sebuah paham agama tapi dengan iming-iming materi. Itu menurut saya adalah sesuatu yang nggak layak, karena agama adalah sesuatu yang keyakinan yang harusnya dari lubuk hati sendiri untuk memilih agamanya. Tetapi kalau sudah diiming-imingi, karena saya mohon maaf ya Pak Emen, karena saya juga membaca literatur bahwa ada indikasi bahwa apa yang terjadi di Langkat adalah penawaran berbentuk pekerjaan dan uang. Ya, itu saya tidak tahu langsung, tetapi saya membaca dari berbagai media. Saya pantang ya, tanpa ketika saya berbicara untuk tidak pakai literatur itu pakai. Itu ada data itu saya baca juga Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Emen. Artinya di sini bahwa saya setuju
Karena apa? Di dalam kaitan beragama itu adalah hak setiap orang untuk memeluk agamanya. Yang saya tidak ya, yang tidak setuju adalah ketika menawarkan agama, mendakwakan agamanya dengan penawaran-penawaran yang bersifat materialistis, ya material ya, dengan pekerjaan, dengan apa materi gitu. Artinya di sini nggak worth it lah ya, menurut anak-anak zaman sekarang bahasnya nggak worth it banget. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Tapi kalau untuk dibunuh, dilarang atau dihukum baik dari kitab suci Al-Qur'anul Karim maupun dari kitab suci Bible, itu ada ayat-ayat yang untuk menghukum mereka yang murtad. Dan saya berpikiran, perspektif saya adalah bahwa itu adalah internal, artinya itu ditujukan kepada internal agamanya masing-masing. Kristen kepada agamanya yang keluar dari agamanya, Islam juga yang keluar dari Islam. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat dari kitab suci masing-masing ini sebagai sebuah rujukan bahwa itu adalah sebagai sebuah punishment, ya, sebuah hukuman. Artinya sebenarnya sebelum mencapai ke tahap punishment, ya kita sebagai sesama Muslim, sebagai orang tua, sebagai saudara yang harus menguatkan secara akidah kepada saudara-saudara kita, kepada anak kita, kepada adik kakak kita untuk tetap memeluk agamanya. Itu mungkin Pak Emen. Terima kasih Pak Emen. Oke, mungkin nggak tahu gimana Pak Kopi RT, pendapat Pak Farhan dari Bapak bagaimana? Kalau dari saya sih mungkin sebelum Bapak berpendapat dulu, ya saya mungkin setuju ya Pak Farhan katakan, dan memang saya baca juga di artikel seperti itu. Cuman tadi gini Pak Farhan ya, tadi Pak Kopi RT juga menceritakan bahwa seperti yang ada di layar itu ya, warga Langkat Sumut banyak yang murtad. Menurut MUI ada upaya sistemik kelompok tertentu. Nah tadi Pak Kopi RT juga menceritakan bahwa dia menyaksikan sendiri di daerah lain, yakni di Papua, tepatnya di di Bintuni ya, Babo ya. Saya kurang tahu juga daerahnya. Nah, itu dilakukan justru oleh kelompok-kelompok Muslim. Nah, itu juga yang saya mau katakan bahwa saya setuju dengan Pak Farhan bahwa kalau dengan iming-iming menawarkan orang untuk mengikuti agamanya dengan memberikan sesuatu, nah itu menurut saya sih tidak tepat gitu. Baik Kristen maupun Muslim juga yang terjadi di Bintuni itu. Tapi mungkin gimana Pak Kopi RT? Silakan Pak. Itu pendapat saya sih sama seperti Pak Farhan tadi. Silakan Pak Kopi RT. Iya, setiap agama itu menurut saya itu menjanjikan sebuah kebaikan. Apakah kebaikan itu menjadi sebuah iming-iming? Itu pertanyaan saya. Kita coba berpikir, apakah agama itu tidak menawarkan kebaikan, tidak menawarkan masa depan yang lebih cerah. Saya pikir semua agama itu menawarkan namanya masa depan yang lebih cerah. Jadi itu pertama perspektif yang harus saya pegang, bahwasanya sah-sah saja sih Pak, baik itu Muslim maupun Kristen atau agama lain menawarkan kebaikan, kebajikan, menawarkan kesejahteraan dalam bentuk apapun. Namun yang perlu diingat adalah caranya. Caranya itu adalah kalau masih bersifat kebaikan, itu it's okay Pak. Kesejahteraan it's okay. Tapi kalau sudah intimidasi, kekerasan, kemudian membuat satu opini yang menyudutkan, ini yang perlu kita dewasa menyikapinya Bapak Ibu. Bahwasanya sama seperti yang saya lihat di Bintuni, di Babo, dan saya langsung ke sana, mereka melakukan itu, tapi saya merasa itu hal-hal yang wajar saja dilakukan, selama ending resultnya adalah kebaikan. Pertanyaannya sederhana, di Indonesia, before up-nya kita tidak pernah analisa, misalnya begini ya, contoh Muslim yang di Langkat. Awalnya dia tawarkan pekerjaan, kemudian dia mengikuti pekerjaan. Kita nggak tahu juga dan kita nggak menjadi saksi apakah dia dipaksa masuk ke Kristen atau tidak. Namun ending resultnya adalah si pria tersebut
bertanggung jawab secara lahir batin menikahi wanita itu. Apakah ini sistemik? Ini kan kalau bahasa Jawanya sing tresno ya Pak. Si wanita melihat kebaikan si pria melihat kebaikan si wanita, kemudian mengajar bersama-sama dan seiya-saya dalam ikatan pernikahan. Nah, ini yang maksud saya, statement-statement inilah yang harus kita analisa pertama, bahwasanya tidak ada kalimat sistemik di sini menurut saya. Seharusnya tidak ada istilah sistemik karena ini pure kebutuhan insan manusia, pure daripada cinta kasih manusia dua belah pihak ya, kedua insan yang berlainan jenis untuk melakukan sebuah pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa sih kita yang harus berpikir ini sistemik? Itu sih benar Pak Farhan yang saya angkat. Kenapa dari harian Aceh ini menurut saya perlu kita bahas ya. Itu pola silakan saja. Namun dengan cara dan tata cara yang elegan, tidak melakukan intimidasi, ketakutan, segala macam. Itu Pak Farhan dari saya. Oke, terima kasih Pak. Suara saya kedengeran ya? Sangat jelas. Jelas. Pak. Jelas. Oke, terima kasih Pak. Saya setuju. Bahasa sistematis mungkin lebih kepada sebuah hal yang bahwa itu adalah sebagai sebuah kronologis yang di set up dari awal untuk supaya mengikuti kekristenan. Saya tidak berani terlalu dalam. Bagi saya ketika saya berargumentasi di depan publik, saya harus bisa mempertanggungjawabkan secara akademis. Saya hanya membaca dan saya tidak tahu sistemik atau tidak, itu saya bukan wewenang saya dan karena saya tidak ada di lokasi. Tetapi kalau kita berbicara secara general, Pak, bahwa apa yang dilakukan sebagai kebaikan, saya setuju bahwa agama pasti menawarkan sebuah kebaikan. Ini juga sebenarnya menjadi sebuah tamparan internal buat Muslim. Kadang-kadang orang itu terlalu fokus kepada dirinya sendiri dan ibadahnya sendiri. Ini juga tidak boleh di dalam Islam. Di dalam Islam bagaimana diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang sholat, padahal sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Tetapi Allah menyindir, mengkritik orang-orang yang sholat tetapi tidak ada impact dalam sholatnya. Dalam ibadahnya itu tidak ada impact kebaikan sosial. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yatu'ul yatim wala ya'uddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'u wa yamna'unal ma'un. Artinya di sini ketika mereka ada orang-orang miskin, ada anak yatim, ada janda tua, mereka sholat, mereka melakukan ritual ibadah yang begitu luar biasa, tetapi ketika ada anak yatim yang kelaparan, ada orang miskin yang kelaparan, ada janda-janda miskin yang bahkan tidak bisa makan, mereka tetap asik dengan ibadahnya sendiri, sedangkan mereka mengetahui dengan mata kepala sendiri, mereka tidak membantu, tidak ada impact kebaikan kepada mereka. Allah mengkritik orang-orang yang seperti ini. Artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ritual ibadah kepada seremonial. Sholat itu tidak, walaupun itu adalah tiang agama, tetapi bagaimana sholat ini memberikan sebuah impact. Bagaimana ayat di hadis Rasulullah SAW, tidak engkau disebut sebagai seorang mukmin. Mukmin itu artinya muslim yang benar-benar menjalankan agamanya, ketika kamu tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaramu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah juga diterangkan bagaimana ketika Rasulullah mengatakan, ketika di dalam tetangga kamu masak, saudara kamu atau tetangga kamu mencium bau masakan itu, selayaknya, sewajibnya orang itu memberikan makanan buat para tetangganya, membagikan makanan buat para tetangganya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dikisahkan ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana umat muslim yang baik itu? Umat Islam yang baik itu bagaimana?" Tanyakan kepada tetangganya. Jika dia baik terhadap tetangganya, jika dia baik terhadap sanak saudaranya, jika dia baik terhadap lingkungannya, dia adalah muslim yang baik. Artinya parameternya bukan ibadah sholat, bukan ibadah puasa, tetapi bagaimana ibadah yang ada impact-nya terhadap manusia. Ini yang di dalam Islam yaitu hablum minanas, hubungan sesama manusia, baru hablum minallah.
Baik hubungan sesama manusia, insya Allah baik hubungan terhadap manusia. Jadi sosial ini yang dipentingkan di dalam Islam. Bukan di dalam, wah saya ibadahnya udah rajin, udah merasa masuk surga nih, sholat saya udah tekun kayak gini. Tetapi ketika sama sesama muslim, sesama saudara, sesama manusia bahkan, karena di dalam ayat suci Al-Quran dikatakan apa? Jika kamu membunuh satu orang saja yang tidak bersalah, tidak ada alasannya salah, yang tidak ada alasan yang benar-benar penting, yang benar-benar memang wajib, bagaikan membunuh seluruh alam semesta. Ini peringatannya sangat luar biasa di dalam Al-Qur'anul Karim. Juga di dalam Al-Qur'an kan diterangkan, jangan karena ketidaksukaanmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap kaum tersebut. Adil, memberikan impact yang baik terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya, baik itu Kristen ataupun Muslim, itu dianjurkan. Bahkan Rasulullah pernah, ketika Rasulullah ada seorang Yahudi tua, ibu-ibu tua, tiap hari Rasulullah menyempatkan diri untuk menyuapi ibu tua itu. Ibu tua itu bahkan tiap hari menceritakan kejelekan Rasulullah. Rasulullah dibenci begitu rupa sama ibu-ibu tua ini, ya, sama ibu-ibu tua ini. Dikatakan gini, tiap hari tetap disuapin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menceritakan kamu nih siapa, baru mengatakan ya aku inilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu baru sadar, yang dijelek-jelekan setiap hari bahkan menyuapi dia. Inilah contoh sebenarnya. Banyak muslim-muslim yang selalu mengaitkan ayat-ayat yang keras, menonjolkan ayat-ayat yang keras, melupakan sisi bagaimana kelembutan dari Rasulullah SAW, bagaimana sifat bercanda Rasulullah, bagaimana manusiawinya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah ada cuman segenggam tepung di rumahnya, ya, mau dimasak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada para pengemis datang, tepung itu diberikan. Inilah yang jarang diungkap oleh umat-umat Muslim. Cerita-cerita seperti ini yang jarang diceritakan gitu, sehingga kesannya yang muncul adalah sesuatu Islam itu inklusif, Islam itu keras seperti itu nggak seperti itu. Tetapi Muslim itu cuma di posisi adil dan tegas. Kami tidak pantang, kami nggak boleh menyerang, kami nggak boleh mencari musuh, kami nggak boleh ketika tidak ada alasan yang syar'i kami melakukan sebuah serangan, nggak boleh, ya. Tetapi ketika musuh datang, kami bukan membiarkan, bukan ditambah pipi kiri, kasih pipi kanan, kami bukan begitu. Agama kami adalah agama yang benar-benar tegas dalam syariat-syariatnya. Ketika mereka menyerang kita wajib untuk mempertahankan diri. Ketika kita ditampar, boleh kita memaafkan. Memaafkan boleh, itu lebih baik. Tetapi kalau kamu ingin membalas, secara nature insting manusia punya rasa sakit hati, kamu membalas, balaslah secukupnya dan balaslah sesuai takaran yang kamu terima. Tidak boleh berlebihan juga. Itu Pak Emen. Terima kasih Pak Emen. Iya, sangat lugas sekali Pak Farhan. Untuk menanggapi ini, hanya beberapa kalimat yang perlu saya gunakan. Dalam ajaran Kristen adalah mengasihi musuh. Jadi memang mengasihi musuh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kalbudimu, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi iman, kasih, dan pengharapan. Dan yang terbesar dari antara itu adalah kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan, Pak Farhan, bahwasanya di saat kita menghebohkan sistemik ini, apakah kita tidak bisa kembali kepada back to nature sebagai humanis, sebagai kemanusiaan, siapapun dia yang tidak memiliki agama sekalipun, ateis sekalipun, apakah mereka tidak punya hak untuk melakukan pernikahan? Apakah mereka tidak punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan? Itu yang mungkin bisa saya share hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk nextnya, Pak Emen, Pak Farhan. Sebentar Pak, saya mau mungkin segmen terakhir tadi. Sebelum penutupan nih, sorry saya langsung, saya pikir sudah mau ditutup. Pak ini anak rantau, tadi penjelasan Bapak merubah sedikit pemikiran saya. Jadi gini, tadi kan kita
mengatakan bahwa dengan memberikan iming-iming itu kan tidak baik. Tetapi setelah tadi penjelasan Bapak bahwa memang agama itu semua memberikan iming-iming ya, kan menawarkan surga itu kan iming-iming juga kan itu. Nah saya langsung berpikir bahwa apa yang Bapak sampaikan itu berubah dengan penjelasan dari Pak Farhan tadi dengan penjelasan saya tadi kan, bahwa ketika orang menawarkan pekerjaan, hal yang baik kan itu kan merupakan sesuatu yang baik juga ya, menawarkan ketika dia lapar, ketika dia mungkin dia dalam kesulitan, menawarkan jalan keluar dari kesulitan dia, menawarkan makanan, itu justru yang diajarkan di dalam kekristenan justru ya. Maksud saya gini, ya kita diajarkan ketika saudara kita lapar, kita kasih makan, saudara kita haus ya kita kasih minum, saudara kita dalam kesedihan di penjara kita kasih penghiburan kan gitu. Jadi menurut saya sih itu adalah sebuah iming-iming, tetapi karena menawarkan itu terus kita menawarkan agama, nah itu yang tadi menurut saya salah. Kamu ikuti agama saya, seperti Betul. itu. Saya Kalau setuju kita- Pak Emen. Kalau kita melakukan dengan ini ya, tanpa pamrih itu lebih bagus gitu. Nanti ketika dia melihat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak salah dan menurut dia baik dan dia mengikuti agama kita, nah itu lain perkara lagi seperti itu. Itu yang tadi sempat merubah ini saya. Jadi artinya kita tetap melakukan segala sesuatu dengan baik sosial tetapi tanpa harus menawarkan agama. Tetapi kalau ketika dia mengikuti agama kita ya kita bukan berarti harus menolak sih. Itu sih dari saya gitu Pak. Oke. Pak Anakranto, saya boleh nambahin dikit ya Pak Anakranto ya. Sebenarnya gini sih, sebenarnya memang ini adalah sebuah fenomena di dalam dunia debat lintas agama online ya, karena ini adalah paling baru 2 tahun ya, 2 tahun setengah lah ya, di Zoom ini baru 2 tahun setengah, selama saya terjun di dunia debat lintas agama di Zoom ini. Saya merasa bahwa ada hal-hal agitatif seperti memicu untuk ribut, dan hal-hal ini disukai oleh netizen. Saya ingin merubah ini. Atau hal-hal yang menyerang pribadi, itu saya ingin merubah ini. Ketika kita ya sedang mempertahankan akidah kita masing-masing, keras boleh, tapi jangan menghujat atau personal attack. Itu tidak layak buat saya di ranah dunia debat yang mengaku akademis. Artinya jika ada orang yang menyerang secara akidah, kita balas dengan akidahnya. Dengan mempertahankan akidah kita mempertahankan apa yang dituduhkan salah ini loh di dalam kitab suci kami sebenarnya ini. Apalagi kalau kita menyerang secara oknum. Begitu banyak. Saya kemarin berbicara di channelnya Pak Emen bagaimana ketika kita nggak boleh menjustifikasi agama dari apa yang dilakukan oleh umatnya, oleh oknum dalam agama tersebut. Nggak boleh, nggak adil. Karena namanya oknum, semua manusia ini tempat salah dan dosa. Tetapi bagaimana kita mengajarkan, kita punya tanggung jawab sosial, kita punya tanggung jawab etis kepada netizen kita. Bagaimana kita membuat sebuah konten. Bagaimana kita sebagai konten kreator ini jangan kita memupuk sebuah kebencian terus-menerus ya. Kebencian terus-menerus. Saya yakin kok tidak ada orang yang memeluk berpindah agama karena faktor marah dan kebencian, tidak ada. Tetapi bagaimana kita menyampaikan dengan lembut, bagaimana kita menyampaikan secara logika, masuk ke logika orang-orang tersebut, baru bisa merasakan ternyata seperti ini, baik dari Kristen maupun dari Islam. Tetapi jika ajaran menyerang, justru orang akan antipati. Saya ini keras, jujur saya keras orangnya. Tetapi saya punya pantangan satu, saya tidak akan keras sebelum orang lain keras sama saya. Saya tidak akan menyerang sebelum orang lain menyerang saya. Saya tidak akan pernah menghujat sebelum orang lain menghujat saya. Bahkan ketika saya dihujat pun kadang saya diam ketika hujatan itu belum masuk ke dalam melewati parameter kesabaran saya. Artinya, sekarang masih banyak banget channel-channel atau konten kreator yang untuk dengan memperbanyak viewer dengan menyebarkan kebencian. Saya gak berbicara channel Islam saja, tapi juga channel Kristen. Bagaimana channel-channel yang rutin secara sistematis terus menghujat itu rame. Baik di Islam maupun di Kristen channelnya pasti rame. Dan saya sangat prihatin dengan ini. Bagaimana kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap netizen kita
Jika yang kita berikan adalah kebencian, kita harusnya memupuk bahwa beragama adalah sebuah kelembutan hati, berdiskusi adalah bagaimana kita berargumentasi dengan baik, menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh pihak lawan. Jawaban apapun ya pasti akan dilawan kalau namanya diskusi akidah, itu pasti. Sebenar apapun, bahkan ketika saya mengatakan 3 kali 3 itu 9, jika saja ini adalah bukan numerik, bukan eksak, jika ini adalah pendapat perspektif, itu pasti akan dilawan kalau di dalam ranah akidah. Artinya kita udah nggak zamannya ya. Saya pikir harusnya banyak ya yang harus sudah menyadari ini dan membentuk sebuah ayolah yuk kita membentuk gerakan. Jangan lagi kita asupin ya, kita suapin netizen kita dengan ranah-ranah kebencian terus menerus, kebencian yang saya pikir nggak layak buat debat yang mengatasnamakan debat lintas agama, kecuali debat politik nggak apa-apa karena tidak ada moral etik di sana. Tetapi jika ini namanya debat lintas agama, apa yang mau kita tawarkan di dalam agama kita kepada orang lain jika apa yang kita sampaikan hanyalah menghujat, memantik kebencian, terus menawarkan sebuah fitnah? Saya pikir udah nggak layak buat saya ya. Sudah saatnya yuk kita berdiskusi dengan baik ya. Jawaban apapun itu, terus apapun yang kebenaran itu adalah bersifat subjektif kalau dalam ranah akidah. Biarlah netizen, kita serahkan kepada netizen. Tidak klaim menang kalah, tidak klaim hujat-hujatan, tetapi netizen yang akan memikirkan. Saya yakin kok netizen yang keras sama saya, yang menghujat di bawah itu, mereka saya yakin masih punya hati nurani kok. Mereka masih punya pikiran yang cerdas. Mereka pasti akan mikir, walaupun ngetiknya mungkin, ketikannya kasar, tapi hatinya juga pasti bisa nerima. Oh ternyata benar juga yang dia diucapkan. Tapi karena terbebani oleh ranah akidah, mempertahankan akidah, mereka tetap menghujat. Tetapi hatinya saya yakin, hati manusia nurani itu pasti punya, manusia itu pasti akan tetap bisa menerima. Ya, oh iya ternyata benar. Terlepas dari dia mau pindah agama, karena nggak penting buat saya. Saya tidak pernah mempunyai target harus berbeda agama atau seperti ini. Enggak, saya hanya ayolah kita berdiskusi dengan baik. Jangan sampai kita hujat-hujatan lagi, fitnah-fitnah lagi. Jika ada topik, sebuah konten kreator, ayo siapa yang mau membahas topik ini, yuk kita bahas yuk gitu. Seperti yang di dalam video saya selalu disclaimer. Setiap saya mengeluarkan konten, silahkan bantah saya. Masuk ke room saya atau tantang saya nyebar nomor saya. Farhan, saya nggak setuju dengan statement kamu, itu salah menurut Bible. Saya mau diskusi sama kamu, silahkan. Ini yang saya inginkan. Ada counter dari yang dibicarakan. Saya kemarin Pak Emen, mohon maaf agak panjang. Semalam saya masuk ke channelnya Squad Orang Indonesia. Saya baik-baik. Dan dia kemarin malam dia katakan, Farhan nggak bisa malam ini, kamu nggak bisa naik. Oke, nggak apa-apa. Saya memaklumi. Oke. Semalam tiba-tiba akun saya diblok di StreamYard dia. Ketika saya membuat sebuah video reaction. Saya pikir nggak bagus seperti ini. Netizen harus berpikir cerdas. Jika seorang konten kreator ketika membuat sebuah konten, dia memblok dan dia tidak berani untuk mengargumentasikan, mendiskusikan kontennya, berarti dia terkesan penggosip. Tidak berani kontennya di counter dengan publik, karena dia takut nanti ini kesebar bahwa ini salah, yang dilakukan salah, nanti netizennya meninggalkan. Itu saya pikir gak etis lah ya. Jadi ketika kita membuat konten ya, ayo konten itu kita sebar, kita kasih disclaimer, silahkan siapapun yang menolak konten saya, ada argumentasi lain dari pihak agama sebelah, ya silahkan, ayo kita berdiskusi. Mungkin itu Pak. Oke Pak Farhan, channel kita ini kopi ya. Kopi itu ketika otak perlu inspirasi, kopi art. Jadi kenapa saya mengangkat kopi ketika otak perlu inspirasi? Karena semua itu asal daripada mata atau pandangan realita kehidupan. Sehingga yang perlu kami pikirkan adalah apa sih agama itu? Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. 2 suku kata A dan Gama. A dan Gama. Itu tidak. Gama itu kacau. Jadi tidak kacau. Itu sebenarnya agama yang pada dasarnya masuk ke dalam logika saya. Agama yang tidak kacau. Pada saat kita pelaku atau yang merasa memiliki agama di KTP melakukan pengacauan, melakukan intimidasi, melakukan kekerasan, apakah itu kita penganut agama? Ini yang saya setujuin Pak Farhan.
Semoga teman-teman juga bisa melihat realita kehidupan. Satu hal yang sampai detik ini saya percayai adalah pada saat saya melakukan kebajikan karena orang lain baru buat baik kepada saya, secara matematis 1 sama dengan 1, 0. Tapi pada saat saya berdasarkan rasa kasih, mengasihi musuh, ya semoga dengan channel ini kita bisa ke depan melakukan kebajikan, tidak kacau dan tidak saling mengacau. Sekali lagi yang mau kami petik di sini adalah bagaimana pemimpin agama siapapun dia tidak melakukan semacam blaming ke pihak lain, tapi lakukanlah introspeksi diri. Karena ini masih satu orang yang kedua insan jatuh cinta, kemudian pingin bahagia dalam pernikahan. Kenapa kita harus mengatakan ini kesalahan banyak pihak secara sistemik? Itu sebenarnya Pak momen utama daripada ini. Apakah ini tidak kacau? Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya ya Pak Farhan. Pak, Boleh, silakan Pak. Saya boleh diundang apapun topiknya. Insya Allah saya suka diskusi dengan cara seperti ini dan saya lihat Bapak cukup baik dalam membuat sebuah opini, statement. Saya suka sekali. Dan kita bertarung dalam ranah pemikiran ya, bukan bertarung dalam ranah hujat-hujatan. Saya suka dengan pertarungan pemikiran karena di sana diuji kapabilitas kita, intelektualitas kita akan diuji bagaimana kita menyampaikan akidah kita masing-masing. Saya setuju Pak, dan saya akan ketik nomor saya ya, silakan Bapak simpan dan silakan undang ketika membuka room, saya pasti akan datang dan kita akan berdiskusi dengan baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mampir dan singgah di channel kami. Semoga Kopi Art ketika otak perlu inspirasi semakin membuka hati dan pikiran kita untuk berdiskusi dan kebaikan untuk negeri. Salam Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu di channel berikutnya. Anak Rantau Tobat. Terima kasih Pak Warne, Pak Emen, Pak Farhan, dan untuk Terima semuanya. kasih sama-sama Pak.